Kepala Bidang Hortikultura Cilacap silaturahmi bersama petani daya luhur. Mahbub Junaidi, Kepala Bidang Hortikultura mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, bersilaturahmi bersama petani di kediaman Ketua Gapoktan Sugih Mukti, Desa Dayah Luhur, Kecamatan Dayah Luhur, Jumat, 28 Juli 2023. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Gapoktan Sugih Mukti Ustadz Sule Sulaiman. Ustadz Sule mengucapkan selamat datang dan memaparkan sejarah berdirinya Gapoktan Sugih Mukti yang berada di Dusun Cilulu. Dari mulai merintis mencoba bercocok tanam beberapa jenis varian tumbuhan, sampai Gapoktan yang dipimpinnya besar seperti sekarang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wawan Mardiono SSTP MC, Camat Dayah Luhur, Triyugo Istianto STP, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Dayah Luhur, Serma Haryanto Koramil 17 Dayah Luhur, Rizky Polsek Dayah Luhur, Cahyanto Kepala Dusun Cilulu, dan Ketua RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Karang Taruna. Dalam sambutannya Camat Dayah Luhur, Wawan Mardiono mengatakan bahwa pemerintah Kecamatan Dayah Luhur beserta dinas terkait siap memfasilitasi petani terutama petani milenial yang ada di Kecamatan Dayah Luhur, tapi tetap harus sesuai kemampuan dan prosedural yang benar. Triyugo Istianto, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Dayah Luhur, mengatakan bahwa luas lahan hortikultura di Kecamatan Dayah Luhur sangat luas, dengan hasil pertanian diantaranya cabai, kacang-kacangan, semangka serta alpukat dan manggis dan lain-lain. Triyugo menambahkan bahwa para petani di Kecamatan Dayah Luhur sudah memiliki kualitas hasil pertanian yang cukup baik, tapi kondisi infrastruktur seperti jalan yang kurang memadai, dan berdampak pada kualitas akhir hasil panen serta ongkos angkut yang membengkak, ujar Triyugo. Mahbub berharap kesuksesan petani milenial di Kecamatan Dayah Luhur Kabupaten Cilacap bisa dijadikan motivasi bagi dunia pertanian khususnya di Dusun Cilulu untuk lebih berkembang ke depannya. Semoga kelompok tani Sugih Mukti bisa sukses di bidang pertanian ke depannya, dan saya berharap hal ini bisa dijadikan pendorong ke depannya supaya bisa berkembang. Mahbub menambahkan bahwa hasil pertanian harus bisa dijadikan sebagai produk unggulan One Village, One Product, dengan tidak hanya memperhatikan sektor pertanian namun dengan memperhatikan dari sisi pemasaran hasil pertaniannya juga. Dan kelompok tani hortikultura Sugih Mukti Dusun Cilulu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Pertanian Kabupaten Cilacap atau yang mewakili dalam kesempatan yang baik ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Bapak Mahbub Junaidi SPT. Yang kami hormati Bapak Porkopincam Kecamatan Dayah Luhur, Bapak Camat, Bapak Wawan Mardiono ya, dan jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Cilacap! 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 Kancing merah! Kancing merah! Kancing merah! Alhamdulillah, aplaus untuk kita semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, kalau kayak gini semangat Pak Mahbub. Kayaknya Pak Mahbub juga perjalanan kan agak liar ngantuk gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kabid Hortikultura, selamat datang Pak Mahbub, Wilujeng Sumping, ya, Sugeng Rawuh, ya, di Dusun Cilulu, Desa Dayah Luhur, Kecamatan Dayah Luhur. Dan dari koordinator penyuluh, ya, dari pihak desa dan wabil khusus ketua beserta seluruh anggota kelompok tani Sugih Mukti.
Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semua. Ya Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama. Mungkin lebih ke ingin ngobrol-ngobrol ya Pak ya, diskusi ya, tukar kawruh lah ya. Jadi nanti sambil mungkin ada saran masukan dari Pak Kabid, kira-kira dengan kondisi di Cilulu ini, kelompok tani ini paling pas seperti apa, ya kan? Jadi kita kembangkan wilayah kita dengan pertanian, dan mungkin ya kondisi kami seperti ini Pak, ya kondisi kami seperti ini, kira-kira tadi yang disampaikan Pak Ketua, apa sih yang akan cocok untuk kami? Ya syukur-syukur sih nanti ada berita baik dari dinas ya Pak Bu ya. Ya Bapak, itu di tempat saya masih ada alat ini gitu kan. Nah yang kira-kira mungkin sini masih membutuhkan, nanti prosedurnya Pak Yuko dibantu. Tapi segala satunya adalah kita harus melalui prosedur ya Pak ya. Jadi mungkin nanti ada saran masukan atau mungkin harapan-harapan keinginan dari kelompok tani kami, mohon maaf Pak Mabuk. Ya, besar harapan kita semua, kita doakan semoga bisa difasilitasi dan dibantu oleh dinas. Allahumma amin. Ya, sebenarnya masyarakat pengennya jalannya bagus semua ya Pak ya. Ya, jadi tetapi kita semuanya bertahap, pelan-pelan. Oleh karena itu minimal ketika nanti kelompok taninya bisa maju, berkembang sejahtera, ya kan? Ya, semakin ada sinergitas yang baik terkait infrastruktur yang ada, pertaniannya. Jadi intinya semua itu bisa terlaksana ketika kita awali dengan niatan yang baik lah, ya. Jadi keterbatasan yang ada di wilayah kami semoga tidak menjadi hambatan kami untuk terus berprestasi, ya, untuk terus memberikan karya terbaik. Jadi pada intinya kami mohon pencerahan dan arahannya Pak Mabuk, yang mewakili Pak Kepala Dinas terkait dengan kedepannya supaya kelompok Tani Sugih Mukti ini bisa semakin maju dan berkembang. Apabila ada penyampaian kami yang kurang pas, menyinggung Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang terhormat Pak Camat Kecamatan Daya Luhur, Bapak Wawan. Yang kami hormati dari Provinsi Incam Kecamatan Daya Luhur, yang kami hormati PLT Kades ya, Pelades lagi Haji ya, saya mewakili. Yang kami hormati Mas Yuko dan teman-teman dari BPP Kecamatan Daya Luhur, rekan-rekan media, Mas Tatan CS, dengan kementerian juga, dengan Dinas Pertanian Provinsi juga. Jadi hari ini beliau tadi jam 1-an itu baru perjalanan kondul dari Semarang, baru nyampe tol Batang. Jadi Nol Sewu, beliau mewakilkan saya, Kabid Hortikultura. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti Bapak Ibu. Salam semangat kepada kelompok Tani Sugih Mukti. Beliau menyampaikan untuk tetap semangat mengembangkan pertanian, karena sekarang apalagi musimnya adalah menjelang El Nino ya, ada dampak dari El Nino bisa menyebabkan terjadinya kekeringan. Diharapkan Bapak Ibu bisa tetap semangat walaupun ada dampak dari El Nino tersebut. Insya Allah Bapak Kadis dalam waktu ya mungkin kalau ke Daya Luhur bisa mampir ke kelompok Sugih Mukti, diantar ya maksud gua. Yang pertama langsung saja nih Bapak, naik kepanjangan pidato nanti malah esensinya nggak masuk ya. Saya langsung saja bahwa di bidang hortikultura, di bidang hortikultura kami Dinas Pertanian itu PR-nya banyak, Bapak Ibu. Hampir semua produk hortikultura itu minus.
Minus dari apa? Minus dari untuk mencukupi kebutuhan penduduk per kapita Cilacap selama 1 tahun. Dari penduduk Cilacap menurut sensus itu kan 1,9 juta, 1,9 juta. Itu hampir semua produk hortikultura itu minus, sehingga masih mendatangkan dari daerah luar, kecuali ada beberapa yang sudah surplus seperti cabai merah besar. Cabai merah besar ini kita sudah surplus sekitar 200 hektar. 200 hektar berarti kisaran kali 10 ton berapa Mas? 2000 ya, 2000 ton kita sudah surplus. Karena kenapa? Karena didukung oleh 2 kecamatan penyangga, yaitu Wanarja dan Dayaluhur. Tepuk tangan untuk Dayaluhur. Ini setiap tahun surplus Pak kalau cabai merah besar, tetapi untuk cabai rawit kita masih minus. Cabai rawit itu kita masih minus sekitar 700 ton. 700 ton kita masih mendatangkan dari luar Cilacap. Oke. Jadi pemerintah Kabupaten Cilacap itu memikirkan sampai sedetil itu Pak. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Camat terkait ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu harus bisa diraih untuk mencapai kemandirian pangan. Oke. Itu sampai dipikirkan sampai detail itu. Kenapa? Karena ketika terjadi banyak kekurangan, banyak yang minus-minus, ya, apalagi mungkin daerah lain juga minus, sekitarnya minus, itu bisa terjadi yang namanya kerawanan pangan. Bisa terjadi gangguan keamanan. Mudah-mudahan ke depan kami minta tolong, kami tidak tanpa bantuan dari petani. Jadi kami mempunyai semacam apa ya namanya, moto Pak ya. Jadi dinas pertanian itu tidak ada kalau tidak ada petani Pak. Karena apa? Dinas pertanian itu dulunya itu dibentuk untuk melayani petani. Kalau petaninya nggak ada, dinas pertanian yang diurus siapanya? Bubar Pak. Kalau di Cilacap ya enggak, Cilacap itu masih banyak petaninya. Tetapi ada beberapa kabupaten kota, nggak usah jauh-jauh, di Jawa Tengah saja, yang sudah hampir kehilangan banyak petaninya adalah di kota Surakarta salah satunya. Kota Surakarta itu sawahnya tinggal 5.000 hektar Pak. Karena di sana pabriknya luar biasa, industrinya luar biasa. 5.000 hektar berarti kalau di Jawa Tengah, kalau di Cilacap itu setara dengan 2 kecamatan saja. 2 kecamatan. Luas lahan sawahnya. Kalau dinas pertanian masih aman, Mas Hugo masih aman. Mas Hugo masih aman. Dan teman-temannya masih karena didukung oleh petani. Jadi kami ada di sini karena ada petani, ya Pak ya. Kami tugasnya melayani petani Pak. Tugasnya melayani Bapak semuanya. Kami ingin bersinergi dengan Bapak, bersinergi semakin baik dengan Bapak Ibu di sini, supaya tadi disampaikan Pak Camat untuk mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya beras. Beras kita sudah surplus 300.000 ton. Kita sudah surplus untuk ketahanan pangan di beras. Tetapi untuk di hortik kita masih banyak minusnya. Ya, dengan dibentuknya petani sugih mukti ini, kami harap untuk bisa berperan serta dalam pembangunan pertanian yang ada di Cilacap. Sementara ini Bapak Ibu, kelompok tani itu kebanyakan itu masih sebagai objek saja. Objek apa? Kalau ada kegiatan, ya,
petani, kelompok tani. Itu terus kemudian monggo silahkan kepada bapak-bapak nanti kalau kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang perlu disampaikan silahkan koordinasi ke kami. Tadi sampaikan Pak Mahbub, silakan untuk sampaikan nama kelompok, nama ketua, terus kemudian NIK dan kontak personnya ke kami. Kebutuhan-kebutuhannya apa, kayak tadi seperti alpukat, terus kakak ada 15 berapa Pak? 1.500, berarti 1.500 ada 15 hektar, berarti pengajuannya 15 hektar, kayak gitu. Misalkan begitulah salah satu contohnya, karena tidak ada yang satu hamparan gitu. Ya, kita memfasilitasi begitu Pak, jadi tidak berjanji juga, kalau janji ya harus tepat ya. Apalagi sekarang ini kan sudah akhir tahun Pak, sekarang sudah akhir tahun, terus kemudian 24 biasanya sudah usulan. Akan tetapi kadang-kadang ada usulan yang tadi Pak Mahbub bilang dadakan atau alih dari kabupaten lain, biasanya ada begitu ya Pak. Kami dari Dinas Pertanian terima kasih ini sudah diundang hadir ke Dusun Cilulu ini ya. Ini tanggal 28 ya, 28 Juli 2023 jam 2 siang tadi kita mulai. Itu terkait tentang pembentukan kelompok tani Sugih Mukti ya, dengan ketuanya sebelah saya ini Pak Sulaiman, ini orangnya semangat sekali. Nah, kelompok tani ini titik beratnya adalah di hortikultura. Kebetulan kami di Dinas Pertanian yang membidangi tentang hortikultura, kami sangat mengapresiasi kegiatan pada sore hari ini. Begitu semangatnya kelompok tani di sini menunjukkan kepada kami tentang potensi. Itu yang kami harapkan. Jadi potensi yang di sini yang ada itu buah-buahan ya, buah-buahan. Terus kemudian kalau tanaman pangan masih sedikit ya, tapi ada tanaman pangan. Dan saya juga menyayangkan tanaman pangan di sini ketika musim MT3 habis panen sadon ini belum dimanfaatkan. Mudah-mudahan ke depan dengan semangat kelompok tani Sugih Mukti ini bisa mendorong teman-teman yang berkembang untuk meningkatkan hortiknya, ini bisa memanfaatkan tanah sawah Pak setelah musim panen yang kedua untuk tanaman hortik ya. Tanaman hortik seperti sayuran Pak, sayuran ya Pak ya, jangan buah-buahan. Jadi sayur-sayuran silahkan ditanam di lahan sawah di MT3. Kalau buah-buahan silakan di lahan kering di dekat rumah sini atau di pekarangan, silakan untuk dimanfaatkan untuk penanaman buah. Tadi juga menyampaikan tentang potensi buah alpukat ya. Di sini ternyata sudah ada yang ditanam alpukat seperti Miki ini, juga ternyata saya lihat pertumbuhannya bagus. Insya Allah ke depan Pak, minta doanya, dukungannya. Dinas adalah fasilitator Pak. Jadi kalau Bapak ada potensi, kami akan memfasilitasi lewat APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN supaya perkembangan buah di sini bisa lebih meningkat. Kami menyampaikan bahwa di forum tadi bahwa Cilacap itu masih banyak minusnya di hortikultura. Di hortikultura bawang merah kami itu masih minus sekitar 600 hektar atau sekitar 6.000 ton. Itu kita masih minus. Kemudian di cabai rawit kita masih minus, menurut data statistik di tahun 2022 kita masih minus sekitar 77 hektar. Jadi dengan adanya kelompok tani yang fokus di hortik ini, siapa tahu kedepannya bisa membantu kami di sektor hortikultura untuk supaya minus-minusnya ini bisa dikurangi atau mungkin nanti bisa surplus seperti cabai merah besar. Alhamdulillah Kabupaten Cilacap untuk cabai merah besar sudah surplus sekitar 2.200 hektar atau sekitar 2.000 ton setiap di tahun 2022. Dengan adanya kelompok tani ini mudah-mudahan nanti semakin mendorong untuk kelompok tani di sebelah Dusun Cilulu ini untuk semakin berkembang ya Pak tentang hortikulturanya, karena kami yakin hortikultura itu insya Allah menguntungkan Pak. Kalau panjenengan menanamnya itu pas, kemudian daerah lain
tidak menanam kemudian Bapak menanam, insya Allah nanti mendapatkan harga yang lebih bagus ya. Untuk yang minus-minus ini, kami memang masih mencari tempat-tempat atau di kecamatan-kecamatan yang memang berpotensi, Bapak. Jadi minus-minus ini kita akan coba untuk menggali potensi-potensi di daerah yang memang itu bisa untuk ditanam sayuran yang memang kalau yang cabai dan bawang merah ini adalah pemicu inflasi. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan dari teman-teman petani, harapan dari dinas untuk paling enggak minus-minusnya ini bisa dikurangi atau bisa surplus ya. Jadi ke depan biar Cilacap bisa mandiri pangan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Di tahun 2022 ini kami masih fokus di cabai. Untuk tahun 2022 ini ada 2 kelompok di Kecamatan Daya Luhur yang mendapatkan kampung cabai. Kemudian untuk pengembangan buah-buahan terutama manggis, kita juga masih berusaha untuk mengupayakan kedepannya selalu dijaga, karena kalau manggis itu sudah masuk ke dalam pengutuhan kawasan. Jadi kawasannya sudah mantap, tinggal dijaga. Jadi jaganya adalah untuk tanaman-tanaman yang sudah tua, kita usulkan untuk adanya kegiatan untuk sarana dan produksi untuk manggis yang baru untuk mengganti yang sudah tua. Kemudian di manggis ini Pak, kita masih ada PR. Kami mohon dukungan bahwa selama ini manggis terutama di Dusun Sikluk, Desa Matenggeng, Kecamatan Daya Luhur, selama ini manggisnya itu dijualnya adalah ke Tasik menggunakan packing house dari Tasik. Ketika diekspor, dicek, di scan barcode di pelabuhan untuk ekspor, itu munculnya adalah dari Tasik, padahal berasal dari Desa Matenggeng. Ke depan kami mohon bantuannya, kami sedang berusaha untuk mengurus izin untuk membuat packing house sendiri, yaitu di Matenggeng, supaya mempunyai register, mempunyai packing house yang terregister, sehingga ketika di scan barcode-nya nanti akan muncul nama Matenggeng, bukan nama daerah yang lain. Oke. Ya, dengan dibentuknya petani sugih mukti ini, kami harap untuk bisa berperan serta dalam